Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suwandi. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang teknologi informasi mengubah dunia digital kita. Teknologi informasi merevolusi cara kita berinteraksi, bekerja, dan berinovasi di era digital yang semakin terhubung. Presentasi ini akan membahas definisi, peran, dampak, inovasi, tantangan, serta masa depan teknologi informasi khususnya di Indonesia. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi melibatkan penggunaan komputer, perangkat lunak, serta telekomunikasi untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi secara efisien. Teknologi informasi mencakup hardware seperti server dan laptop, software, aplikasi untuk pengolahan data, jaringan broadband untuk koneksi, serta sistem yang mendukung otomatisasi proses bisnis dan pribadi. Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu pendidikan. Contohnya pembelajaran digital melalui platform multimedia dan kelas virtual memperluas akses ilmu pengetahuan bagi siswa di daerah terpencil, memungkinkan interaksi langsung dengan guru dan materi interaktif. Yang kedua komunikasi. Contohnya video konferensi seperti Zoom, email, dan media sosial seperti Instagram menghubungkan jutaan orang tanpa batas geografis, memudahkan kolaborasi global dan berbagi informasi instan. Yang ketiganya rumah dan kantor. Komputer pribadi, smartphone, dan sistem kerja jarak jauh, remote working meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas di era pasca pandemi. Dampak teknologi informasi di dunia bisnis. Teknologi informasi secara signifikan meningkatkan produktivitas dengan otomatisasi tugas rutin dan analisis data real time, sehingga bisnisnya operasional perusahaan melambat hingga 30-50% di berbagai sektor. Transaksi global di tanggal 24 bulan 7 melalui e-commerce seperti Shopee memungkinkan akses pasar internasional. Contoh sukses di Indonesia platform dengan infrastruktur jaringan nasional, Gojek sebagai super aplikasi mobilitas dan Bukalapak yang mendukung UMKM digital. Infrastruktur teknologi informasi jantung digital modern. Di sini ada dua. Yang pertama data center dan cloud. Data center modern dan cloud properti seperti AWS menyimpan bertambah data dengan skalabilitas tinggi, memungkinkan akses instan dari mana saja tanpa investasi hardware besar. Yang keduanya jaringan 5G dan keamanan. Jaringan 5G menawarkan kecepatan hingga Gbps dengan latensi rendah. Revolusi AR, informasi agresif, dan firewall menjadi prioritas dari data serangan cyber yang meningkatkan 20 kali lipat. Inovasi teknologi informasi terkini. Di sini ada tiga. Yang pertama kecerdasan buatan atau AI. AI dan machine learning mengotomatisasi analisis data kompleks, memprediksi tren, dan mendukung pengambilan keputusan cepat di bidang kesehatan dan keuangan, seperti diagnosis medis akurat hingga 95%. Dan yang kedua Internet of Things atau LAT. LAT menghubungkan miliaran perangkat pintar seperti smartphone dan sensor industri, menciptakan ekosistem efisien yang menghemat energi hingga 30% memantau real time. Yang ketiganya blockchain. Blockchain memastikan transaksi transparan dan aman tanpa perantara, diterapkan di supply chain dan keuangan digital untuk kurangi penipuan dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Tantangan dan peluang teknologi informasi di masa depan. Di sini ada beberapa tantangan, yaitu ada tiga. Yang pertama
terkait tentang tantangan keamanan data rentan terhadap hacking canggih, kesenjangan digital di daerah pedesaan, serta adaptasi teknologi baru memerlukan pelatihan berkelanjutan untuk menghindari pengangguran teknologi. Untuk peluangnya, transformasi digital merevolusi sektor kesehatan dengan telemedicine, pertanian pintar, drone, dan pendidikan online inklusif. Peluang menciptakan jutaan lapangan kerja dari ekosistem teknologi informasi. Di peran SDM-nya, sumber daya manusia tampil di bidang coding, cybersecurity, dan data science sangat krusial untuk inovasi berkelanjutan dan daya saing global Indonesia di era industri 4.0. Studi kasus digitalisasi di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo mengembangkan e-governance beraplikasi SP4M atau lapor untuk layanan lebih cepat, transparan, dan aksesibel via mobile, mengurangi birokrasi hingga 50%. Startup seperti PD merevolusi mobilitas, pengiriman, dan pembayaran digital melalui 190 juta pengguna dengan ekosistem terintegrasi yang mendukung ekonomi digital. Program pelatihan digital seperti Kartu Prakerja meningkatkan literasi teknologi bagi 17 juta masyarakat, mempersiapkan tenaga kerja untuk era digital. Visualisasi transformasi digital. Di sini ada dua, dan sebelum dan sesudahnya. Sebelum transformasi digital, yaitu proses manual lambat dan kantor tradisional masih secara manual. Dan sesudahnya, transformasi digital yaitu otomasi dan cloud untuk konektivitas dan inklusif. Kesimpulan, masa depan ada di dalam teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi fondasi utama kemajuan sosial, ekonomi, dan inovasi di era digital yang dinamis. Dengan investasi strategis dan pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi yang kompeten, kita dapat mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Mari bersama-sama memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun dunia yang lebih terhubung, inklusif, dan berkelanjutan. Mulai dengan literasi digital hari ini, bersama membangun masa depan digital. Mungkin itu saja untuk presentasi saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.